Halo Sobat Mancing, jumpa kembali dengan saya Divino Elisanto di channel RFS Fishing. Video kali ini saya akan membahas tentang tips pembuatan jamfrok topi. Jadi buat teman-teman yang masih gagal dalam pembuatan jamfrok topi, di sini saya akan mencoba berbagi sedikit tips dalam pembuatan jamfrok topi sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita bahas tipsnya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel ini, dan buat sobatku semua yang baru berkunjung ke channel ini, saya harapkan dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share-nya. Semoga channel ini dapat semakin berkembang untuk menyajikan tips dan trik seputar mancing dan pembuatan umpan-umpan mancing lainnya. Oke, di sini ada beberapa jamfrok topi yang saya buat sebelumnya. Ada jamfrok topi yang ini jamfrok topi rattle ukuran 4,5 cm. Ada juga jamfrok topi ini jamfrok topi mini ukuran 3,5 cm. Buat teman-teman yang belum nonton video cara pembuatannya, boleh dicek di video-video saya sebelumnya atau klik link nanti saya akan buatkan di kolom deskripsi di bawah. Untuk action jamfrok topi sesuai dengan namanya, tentunya action dari lure ini akan melompat atau ngejam saat kita gunakan. Menurut saya pribadi, action dari jamfrok topi yang baik itu ketika lure ini kita mainkan, lompatan yang dihasilkan itu rapat, tidak terlampau berjarak antara setiap lompatan, dan ada percikan air ke arah sisi kiri dan kanannya. Oke, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan umpan ini terletak di beberapa sisi. Untuk bentuknya tentunya teman-teman sudah tahu, bentuknya itu mirip dengan topi, dan di bagian belakangnya mengecil seperti ini. Selanjutnya, teman-teman pastikan untuk posisi kawat depan ini harus benar-benar berada di tengah bodi seperti ini, tidak dominan ke kiri atau ke kanan. Posisinya tepat berada di tengah dan di bawah dari bentuk topi ini. Selanjutnya, untuk bagian sisi kiri dan kanannya, bentuknya seperti ini, melengkung. Untuk sisi kiri dan kanan bawah ini melengkung. Posisi ini yang menentukan arah percikan airnya. Ketika kita buat ini melengkung, posisi air datang akan dipercikkan ke kiri dan ke kanan bodinya, maka akan tercipta percikan air saat umpan ini kita gunakan. Oke, selanjutnya pada bagian topi depan ini, yang ini, teman-teman pastikan bagian topi ini tidak terlampau jauh ke depan, cukup sedikit saja, artinya jarak antara ini dan antara topi dan bodi ini hanya sedikit saja di sini. Teman-teman boleh sesuaikan, jika jamfrok topi yang teman-teman buat terlampau jauh boleh dikurangi, disesuaikan dengan jaraknya seperti ini. Nah, selanjutnya pada bagian sisi topi atas ini bentuknya melengkung ke bawah. Ini melengkung ke bawah. Jika actionnya gagal jamfrok topi yang teman-teman buat, bagian ini boleh diamplas ke bawah seperti ini. Oke, untuk bagian pemberat dari jamfrok ini letaknya di belakang. Posisinya berada seperti ini, di belakang. Untuk pemberatnya
saya sarankan pemberatnya hanya sekedar saja kita buat, tidak terlalu banyak ditanam di bodinya. Saya pribadi sih lebih memilih mengatur pemberat di bagian double hooknya seperti ini, agar nantinya lebih mudah menyesuaikan posisi dan action lure-nya. Teman-teman boleh mengatur atau menambah jumlah lilitan pemberat di double hook ini untuk mendapatkan action yang lebih baik. Untuk jump frog ukuran 4,5 cm seperti ini, saya pakai double hook ukuran 2/0. Sedangkan ukuran yang kecil ini yang 3,5 cm, saya pakai yang ukuran double hook 1/0. Oke, terakhir untuk posisi lure di dalam air, kita lihat. Oke, di sini saya berikan gambaran posisi jump frog saat berada di atas air saat kita coba seperti ini. Ini posisi jump frognya tanpa tersambung ke senar pancing, itu tegak berdiri seperti ini. Untuk posisi tenggelam atau terapungnya di air, itu dapat dipengaruhi dari timah pemberat dan jenis kayu yang teman-teman gunakan. Jenis kayu yang saya gunakan ini jenisnya dari jenis jati Belanda. Menurut saya idealnya jump frog topi ini tidak tenggelam di dalam air. Jadi posisi bagian depan ini masih berada sedikit di atas air. Tetapi kembali lagi saat kita tes action di spot nantinya, ada kalanya jika jump frog yang kita buat posisinya tenggelam, saya contohkan seperti ini masih belum tenggelam sepenuhnya. Seperti ini, tetapi actionnya baik. Maka teman-teman lanjutkan saja, tidak perlu dikurangi untuk timah pemberatnya. Jadi tergantung action saat kita tes action di spot nantinya. Yang menjadi patokannya itu posisi jump frog harus berdiri tegak seperti ini. Untuk daya apungnya, sebagian dipengaruhi oleh kayu seperti yang saya bilang tadi. Jika jenis kayu yang teman-teman gunakan itu jenisnya berat, tentunya dengan ukuran sesuai dengan yang teman-teman ikuti dari saya, mungkin sedikit berbeda hasilnya. Yang penting patokan kita, posisi jump frog itu harus berdiri tegak seperti ini, setidaknya antara 75 sampai 90 derajat lah. Maka dari itu saya lebih suka untuk mengatur pemberatnya itu di bagian double hooknya seperti yang saya katakan tadi. Jadi itu semua tergantung saat kita tes di spotnya nanti. Dari poin-poin yang saya ucapkan tadi, saat kita coba di spot nanti bisa kita praktekkan langsung di mana kekurangannya. Oke, kira-kira itu tips dari saya untuk pembuatan jump frog topi. Oh iya, saran saya saat tes action di spot, jangan lupa bawa perlengkapan seperti pisau cutter, kertas pasir atau amplas, lem super, dan juga kopinya. Oke, semoga teman-teman paham dan semoga ini bermanfaat. Salam dari saya, RFS Fishing.